Kak, awal ketemunya gimana, terus abis itu kok bisa suka, terus abis itu Hai. hai. Nih. Hai. Hai. Ih, malu-malu ngeliatin gue. Kamu kok kayak anak SMA pacaran sih, Beb? Iya ya. Mm-mm. Udah lupa soalnya masa SMA jauh banget. Oh iya lagi, sumpah beneran. Nggak, ini apa adanya kan. Nggak acting. Enggak. Ini jadi diri sendiri. Jadi Ini jadi diri kita sendiri karena banyak banget netizen yang nanya, Kak, awal ketemunya gimana, terus abis itu kok bisa suka, terus abis itu kamu kan udah duda tuh 7 tahun kan? 6 tahun atau 7 tahun sih? 6 tahun ya? Masuk 7 tahun. Ya, mau masuk 7 tahun. Udah jadi duda, you never been with anyone else, kamu nggak pernah pacaran, Iya, kamu sibuk nggak jadi family man. sibuk ngurusin anak, and I know it for sure, memang kayak gitu. Memang ngurusin anak tuh nggak gampang, emang bener-bener butuh tenaga yang ekstra besar, apalagi kamu laki-laki. Sebenarnya laki-laki tuh tidak ada naluri keibuan, tapi you Kebanyakan manage. begitu ya? Kebanyakan kayak gitu ya, Iya. 90%. Tapi you manage buat bener-bener ngurusin anak sendiri dari dulu. And Iya. I'm so proud. Emang nggak direncanain juga, karena dulu kan pernah aku bilang juga, pernah ada media juga yang nanya, Mas kok bisa ngurus anak? Emang tahu ya, ada bakat untuk menjadi bapak yang bisa ngurus anak? Enggak, karena dulu juga waktu Dewi masih hamil Brinet pun sebenarnya udah dipersiapkan beli buku-buku bagaimana bapak harus membantu Oh iya? istrinya. Tapi ternyata buku-bukunya malah nggak kebaca. Oh, jadi emang udah naluri aja. Cuma ngelihat pada saat itu mertua lagi ngajarin cara ganti pampers, suapin makan, gendong dan sebagainya. Cuma ngelihat itu kayak ke picture, tak, langsung ngelakuin bisa. Iya. Ya udah emang, padahal kamu tuh laki banget loh. Ya kan secara ada atlet judo bela Iya. diri dari umur 5 tahun. Dari Udah 5 bela tahun. diri, maksudnya Bela diri. laki banget gitu loh. Taekwondo tapi ternyata pertama, bisa. terus judo. Dan tahu nggak sih emang itu yang bikin aku luluh. Karena waktu itu kita pertama kali ketemu, kamu cerita soal itu, jadi kayak, hah, emang ada laki kayak gitu ya? Emang ada? Serius? Ini nyata? Kamu hidup? Kamu beneran? Kamu bukan di film-film? Ternyata beneran ada laki kayak gitu ya, karena kan selama ini aku taunya ya laki, ya udah nyari duit aja, dan biasanya laki-laki itu melimpahkan semua tanggung jawab buat ngurusin anak ya sama istrinya. Tapi you are not, so you are limited edition. So, jadi yang pertama, itu banyak banget yang nanyain, Apa tuh? gimana kita pertama kali ketemu, first date-nya kapan, kita ketemunya di mana, terus ya gitu deh pokoknya. Saya mau cerita, Iya. aku cerita, oke? Kasih ya. Ya udah aku cerita. Karena aku suka ngomong orangnya, kalau Marcel tuh lebih yang, ya dia mau jawab pun udah keburu ke balap sama omongan gue. Jadi agak susah buat ngejar, tapi you have to learn. Pace omongan aku. Jadi waktu itu kita ketemunya di Reload, di gym. Karena waktu itu pas aku habis masalah kemarin aku pisah, aku kan selalu nge-gym di rumah. Aku nggak pernah nge-gym di luar, karena mantan aku nggak suka aku nge-gym di luar. So aku nge-gym cuma di rumah tuh, lihat tuh alatnya semua lengkap di situ. Akhirnya waktu aku pisah aku ke Reload. Waktu itu diajakin Zikra. Zikra bilang, Cong, gimana caranya lu mau ketemu orang kalau lu di rumah melulu? Karena jujur waktu itu emang nggak pengen kemana-mana sih. Emang di rumah aja aku waktu itu emang sholat. Karena aku merasa kalau aku keluar nanti sholat aku ketinggalan. Maksudnya jadi males gitu loh, nyari tempat sholat kayak gitu. Jadi aku kebanyakan di rumah waktu itu pas awal-awal masalah kan. Akhirnya aku dipaksa ke Reload. Aku mau karena ya kayak gitu. Tapi lebih ke ya udah deh. Bukannya pengen nyari orang juga sebenarnya. Tapi lebih ke ya udah deh gue pengen bergaul lagi, karena kan kemarin sempat aku kayak narik diri dari pergaulan, jadi ansos, aku lebih senang di rumah, fokus sama olahraga, sama ngurusin anak.
Jadi aku sempat narik diri dari pergaulan, oke? Akhirnya aku ke Reload karena isinya keren-keren ya kan. Gym yang publik ya? Gym yang menurut aku isinya oke banget. Nah, buat making new friends, bukan buat nyari cowok. Karena waktu itu memang aku nggak ada pikiran sama sekali buat nyari cowok. Karena ya baru abis sakit banget kan. Oke, akhirnya aku ke Reload. Waktu itu aku ketemu sama kamu nggak hari pertama banget sih. Hari pertama banget aku kenalnya bukan sama kamu. Bukan sama kamu. Oke. Abis itu kayaknya kedua kali aku datang ke Reload tiba-tiba aku ngobrol sama Vina. Pas hari pertama itu aku langsung ngobrol sama Vina, nggak tahu kenapa. Aku ngobrol sama Vina bener-bener dalam gitu karena kita punya ada satu masalah yang sama. Jadi kita sharing. Terus nah tiba-tiba dia nyamperin kamu ya? Iya. Jadi satu momen itu dia tiba-tiba pas aku lagi nge-gym terus dia ada di situ juga, terus dia langsung deketin aku. Terus dia juga nanya, Sel, lu sekarang gimana? Gimana maksudnya apa? Udah membuka diri belum? Kan lu bertahun-tahun gak deket sama siapa-siapa, lu sibuk ngurusin anak, kerja, cuma itu aja yang lu lakuin. Sekarang gimana? Terus memang waktu itu juga pas beberapa sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya juga kan anakku yang gede, Brinet juga kan sempat kasih lampu hijau. Ya mungkin, ya nangkepnya sih gitu. Jadi Brinet tiba-tiba, Dedi, pacarnya siapa? Enggak, cuma ada temannya. I think you should, katanya dia bilang. Biar Dedi, ya ada friends, ada teman, ada yang bisa. Oh gitu ya, oh ya ketawa-ketawa aja. Terus habis itu nggak lama kemudian ketemu sama Vina kan di gym itu. Kan dia bilang, kok kayak nyambung ya dari anak yang ngomong terus teman mau ngenalin. Dan Vina ini adalah teman baik juga dari mantan istriku, Dewi. Jadi dia juga ngomong begitu, dia bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi belum tahu siapa. Dia nggak bilang nanti ya gue kenalin, gue kasih tahu temen orangnya yang mana gitu. Terus nggak lama kamu datang ke gym. Ya udah terus di situ aku juga begitu lihat kamu pertama ya kayaknya ini deh. Padahal randomly karena waktu itu kan ada beberapa member baru. Cuman ya kamu sih yang menarik perhatian. Karena kan kayak nggak gitu juga sih. Kamu tuh like ya pecicilan maksudnya aku playful. Enggak deng. Awal-awal aku ke Reload aku masih kayak ya kamu tuh agak stiff datang. Iya, mukanya masih kaku ya, masih judes. Muka aku kan kalau nggak senyum judes, guys. Kayak literally judes, kenapa ya? Padahal aku orangnya ramah. Terus? Ya udah terus akhirnya ya pas lihat kamu terus nggak tahu ya kenalan aja gitu. Hai. Iya aku kita ulang adegan. Cuman waktu itu nggak berani kenalan kalau nggak ketemu mata. Jadi enggak kan Vina panggil, Beb. Vina panggil, Vio. Sel, ini mau gue kenalin sama temen gue. Terus aku dipanggil. Iya. Jadi Vina waktu itu memang kan makanya ketemu, gak ketemu aja cuma nebak-nebak kan. Terus baru Vina datang. Kamu udah mau selesai ya? Iya, karena kan aku dari pagi banget. Terus kamu datang udah jam berapa? 9. Baru kenalin terus langsung paham. Oh iya benar ini orangnya. Nih, gue mau kenalin sama temen. Terus habis itu kayak coba kita rekaman adegan. Vio. Marcel. Terus apa lagi ya, Beb? Tatonya bagus. Tatonya bagus. Abis nggak tahu kan mau ngomong apa ya kan? Bingung. Jadi tatonya bagus. Tapi literally muka kamu emang kayak malu banget. Kayak anak sekolah gitu loh. Bener-bener bukan kayak muka predator yang kayak Marcel. Gitu, kayak Marcel gitu, enggak. Tapi kayak Marcel gitu. Gitu, jadi kayak aku ngeliat lucu banget sih ini orang. Habis itu kamu bilang apa sama aku? Besok nge-gym gak? Ya. Besok kan karena mau pulang, ya kan? Jadi besok nge-gym lagi besok latihan dong. Gak? Latihan terus lagi aku bilang kayak gini, enggak. Terus abis itu kamu maksa. Latihan dong besok. Terus aku kayak enggak. Ya udah Marcel, Vio udah kenalan, udah gitu aja gitu. Ya kan? Udah itu the first kita ketemu di Reload. Terus dia kan yang bener-bener pendiam banget gitu kan. Yang gak pecicilan, yang bener-bener dia kalau latihan tuh serius. Yang gak ada eye contact sama orang siapapun. Yang kalau aku kan masih kayak ngobrol kayak, hai Mas Erwin, hai, ini masih ngobrol. Kalau Marcel tuh yang ya udah emang dia datang buat latihan. Latihan di pojokan. Pakai headset. Jadi yang bener-bener ansos banget gitu loh. Jadi orangnya tuh sepenglihatan aku tuh dia introvert.
ya kan. Ya udah itu pertama kali kita ketemu. Terus apa lagi? Oh iya, ini lucu sih. Kata kamu waktu itu berminggu-minggu cuma bisa ngeliatin aku dari kaca gym kayak gini. Dia berminggu-minggu cuma bisa ngeliatin aku dari kaca gym. Itu kan so cute. Terus kalau misalkan, kok aku gak pernah lihat kamu ngeliatin aku sih? Kan aku selalu notice loh kalau aku nih radarnya kuat. Kalau ada cowok ngeliatin aku langsung. Kan aku kan tipe orang yang nggak mau ketahuan, ya agak ego juga sih. Jadi nggak mau ketahuan kalau sedang memperhatikan orang gitu. Jadi aku Gengsi bukan ego. Iya, Gengsi. Oke, gengsi. Jadi di pojokan latihan, lihat kamu datang, oh itu nih Vio datang tuh. Oh ya. Cie. Ya udah. Tapi Habis begitu itu udah nggak diajak ngobrol nggak apa. Mana gue tahu dia suka sama gue, emang gue bisa telepati. karena nggak tahu juga gimana caranya memulai percakapan. Dia nggak tahu gimana cara ngomong sama aku, sedangkan aku orang paling talk aktif di reload. Paling ngemeng melulu. Apalagi kalau ada teman-temannya ya. Iya, kayak gitu kan. Padahal kan tinggal kayak latihan apa hari ini. Karena banyak yang kayak gitu. Latihan apa hari ini? Iya. Oh, latihan kaki gitu loh. Oh, Kayak iya. biasa aja harusnya, tapi Seharusnya emang bukan ya. jiwa buaya ya, guys. Jadi Bukan tipe ya itu sih. gitulah, ya bukan tipikal buaya, jadi nggak paham mesti kayak gimana. Jadi cuman ya berhari-hari ngeliatin, oh itu Dia dia. bener-bener kayak, aduh, boy next door gitu loh. Yang kalau di film-film cuma ngeliatin cewek yang dia suka pakai celana. Gitu, jadi kamu berminggu-minggu cuma bisa ngeliatin aku. Iya, cuma ngeliatin. Karena bingung juga mau start ngomongnya seperti apa, ya udah just another gym girl, Gym ya kan, girl. yang lagi latihan. Dan enak dilihat gitu ya. Iya. Ya, terus akhirnya bisa berani ngomong gara-gara apa? Waktu itu latihan variasi banget. Nah aku kan dulu backgroundnya kan memang bela diri kan. Ada taekwondo, judo, capoeira, boxing juga sempat. Karena dulu sempat main sinetron action. Jadi ya otomatis ada hal-hal yang berhubungan dengan bela diri itu pasti menarik perhatian aku. Dan kamu waktu itu memang ternyata suka Muay Thai. Iya. Ya kan, suka Muay Suka Thai. Muay Thai. Terus tiba-tiba dar. Ada yang mukul-mukul di reload, padahal itu Iya. bukan gym Muay Thai, tapi emang tiba-tiba ada aja Muay Thai. Iya, ternyata kamu melakukan variasi latihan kardio yang lain. Melatih mobility, nah itu menarik. And how Ya. do you feel waktu ngeliat kayak gitu? Ya lihat kamu tendang. Menarik banget. Karena jarang lihat ada cewek latihan di situ, jadi suasananya beda banget. Ya aku nyamperin aja, terus aku ngeliat, terus ini tendangan, Aku masih inget gitu. kamu tuh nendangnya harus main pinggang, supaya lebih keras. Dibenerin, namanya juga dosen ya kan, dibenerin caranya. Terus mukulnya tuh harus begini. Iya, aku sempat ngajarin kamu soal mukul kan, harus pakai bahu, terus kemudian harus bisa kontrol pukulan. Terus aku juga sempat bilang kan, kamu bisa main film action. Kalau action itu mukul gak harus kelihatan kena, tapi kita harus kontrol dari bahu. kontrol. Aku sebenarnya nggak fokus sama apa yang kamu ngomong waktu itu. Aku fokus sama ekspresi kamu. Dia tuh ngomong kayak gitu, ngajarin kayak gitu, tapi ekspresi sambil kayak anak bocah malu-malu kayak gitu, kayak gimana sih? Masa? Lucu banget, parah. Jadi aku nggak fokus sama Masa? apa yang aku omongin, aku fokus ngeliatin kamu. Terus aku baru kayak, ih gantengnya ini orang ya. Kan sempat Dia kan kamu bagus ya. gelantungan gitu, terus perutnya Ditonjokin sama dia. dipukul gitu. Iya. Terus pengen habis mukul itu juga kamu ya? bilang kan, coba mukulnya sama dia. Iya. Oh iya, jadi si cowok introvert ini yang suka di pojokan, yang gak pernah ngobrol sama cewek-cewek, tiba-tiba nyamperin aku loh. Nyamperin aku terus tiba-tiba ngomong kayak gitu soal Muay Thai, tapi I was like gak fokus sama apa yang aku omongin, aku fokus sama ekspresi kamu. Itu sweet banget, bener-bener cowok manis, yang pemalu, yang lucu, yang kayak lagi mau ngomong sama cewek, tapi tuh malu, tapi pengen kayak gimana nih, itu lucu banget, parah. Nah di situ aku mulai notice kamu. Aku mulai notice kamu. Kok di situ kita chat? Iya. Di situ kita mulai chat. Kamu yang chat aku duluan. Dia yang chat gue duluan dari DM ya. DM. Jadi sebenarnya sih DM apa? WA sih? sebelum kita ngobrol itu sebenarnya aku udah cek Instagram. Oh iya, ini lucu. Jadi sebelum kita ngobrol itu, dia udah kepoin aku di IG pas habis kenalan ya. Jadi waktu itu kamu udah follow aku. Iya, nggak sengaja. Kepencet pas kepo. Jadi waktu itu kepencet, nggak sengaja, terus ke follow, panik. Karena kan kalau kepencet follow kan berarti udah ketahuan, udah pantau kan, Ya, udah terus emang pantau kenapa? kamu.
Ya nggak? Gengsi. Gengsi ya, tapi nggak tahu juga. Pokoknya waktu itu nggak, ya pokoknya cari tahu. Oh begini, terus kepencet, ke follow, langsung di unfollow. Langsung di unfollow lagi. Keren. Langsung unfollow. Biasanya juga cowok kalau habis kenalan sama aku langsung follow, ya udah nggak apa-apa, malah belum kenalan aja tuh udah follow. Banyak yang kayak gitu. Kalau kamu enggak ya, udah kenalan, ke follow, kepencet follow, lagi kepo, abis itu di unfollow. Terus waktu itu juga sempat kepikiran, kamu tuh pasti tahu. Enggak sih. Justru ini Kamu ini nggak plot tahu twist-nya. juga ya? Ini plot twist-nya, ini antitesisnya. Jadi waktu itu kan kita udah chat, ya kan? Kita udah chat intens. Udah chat banget, bener-bener yang kita pertama kali chat aja kita ngobrol seharian. Karena kita kayaknya sama-sama tukang ngomong. Akhirnya ngobrol, kayak we are both lonely. Kamu lonely, aku juga lonely waktu itu. Jadi ketemu teman ngobrol yang ya kamu punya pengalaman waktu itu cerai jadi duda. Kamu langsung curhat waktu itu. Gimana perceraian kamu dulu sama aku segala macam. Bukan curhat sih, kayak cerita sharing kita Iya, sharing. sharing sih. Karena waktu itu I was in the dark place banget waktu ketemu sama kamu. Kenal sama kamu pertama kali, I was in the dark place. Terus akhirnya kita chat. Dan aku inget banget ini. Aku tanya sama Kika, kok nih orang nggak follow gua ya? Padahal udah ngobrolnya udah intens nih, dia kok nggak follow gua ya? Masa iya gua harus follow duluan? Karena aku jujur nggak pernah follow orang duluan. Aku sangat mahal dalam hal follow-memfollow. Kayak ya udah kalau ya mungkin itu gengsi juga kali ya. Apalagi laki gitu, aku nggak akan pernah follow duluan. Yeah. Tapi abis kita ngobrol, aku merasa ada value-value dari diri kamu yang kayaknya nih orang oke deh. Kayaknya nih orang harus gue follow deh. Yaudah deh. Oh, aku bilang sama Nadia waktu itu. Yaudah deh, gue follow duluan. Tapi kalau misalkan gue nggak di follow balik gimana? Kan gue gengsi ya. Tapi ini udah ngobrol banget loh, Nat. Ini udah ngobrol sampai di WA loh, Nat. Kita langsung tukeran WA. Kamu kasih nomor WA. Kamu kasih nomor WA kamu ke aku buat save, bukan kamu minta nomor WA aku. Ngerti nggak? You already take control. Jadi kamu yang kasih nomor WA aku buat aku save. Akhirnya aku save. Abis itu aku follow kan. Tapi kamu langsung follow balik dengan kecepatan kilat. 1 detik langsung di follow balik. Jadi ternyata udah nungguin. Emang iyalah, masa udah di follow masa nggak follow balik sih? Jadi dia udah nungguin buat di follow. Jadi nggak mau follow duluan. Cuma aku masih aku pikir tuh kamu tuh tahu aku udah pernah follow kamu. Jadi aku dalam otak pas kita lagi ngobrol itu, dia tahu nggak ya? Emang kenapa juga kalau aku udah follow, aku tahu. Oh ya, aku bisa nganggap kamu freak ya. Ini orang apa sih udah follow terus di unfollow lagi gitu ya? Maybe. Iya kan? Ya udah pokoknya gitu, akhirnya kita follow-followan juga. Terus akhirnya kita chat terus ya, tapi nggak like tiap hari nggak sih. Cuman sekali ngechat intens. Yang ngecar siapa? Yang ngecar kamu. Aku ya. Emang emang juga gue tuh laki banget ya. Kamu kayak, aktif. Aku sangat aktif, chat terus kan. Chat. Kayak, kamu lagi story apa? Lagi ngapain? Enggak, kamu story aku reply. Aku nggak mungkin tiba-tiba out of nowhere nanya lagi ngapain, nggak mungkin. Tapi kalau kamu story aku reply. Terus ya karena aku merasa kamu tuh punya value, karena dari awal kamu kita ngobrol, kamu cerita sama aku about your surviving mode waktu itu, ngebesarin anak-anak kamu. Dan it makes me melted, kayak you know that I have daddy issue, right? Jadi aku merasa value yang kamu punya itu match sama aku, kayak bahagia orang tuh beda-beda dan kita nggak bisa nyamain bahagia kita sama orang lain, dan begitupun orang lain sama bahagia kita. Kalau menurut aku, dan yang bikin aku bahagia adalah value yang aku punya, yang kamu punya. Yang bikin aku bahagia adalah semua value yang kamu punya, yang kamu tuh penyayang, kamu family man, kamu itu bisa deket sama anak, kamu bisa berpikiran terbuka, even though umur kita sangat jauh, tapi pemikiran kamu sangat terbuka dan kamu bisa growth bareng sama aku. That's why aku udah ngeliat, aku udah screening fit and proper test dari kamu, dan aku merasa kayaknya nih orang bisa nih, cakep lagi, kali-kali sama cowok cakep kali ya. Kayaknya boleh deh nih dicoba nih, ya kan? Ya udah, akhirnya emang aku yang ngedeketin duluan. Bukan ngedeketin duluan sih, kamu yang ngedeketin duluan, tapi aku yang aktif dalam pendekatan. Iya. Karena jujur aku memang tipe orang yang oke lah, awal memang udah kenal, tapi selanjutnya tuh
aku biasanya langsung kayak kalau nggak disaut-sautin, Skip, pelan-pelan ke skip. Ke skip. Karena memang itu yang terjadi selama 6 tahun. 7 tahun itu tuh memang rata-rata begitu sih, 6 tahun itu. Jadi deket ngobrol lewat sosial media, terus tapi lama-lama kalau nggak disautin lagi ya udah apa hilang. Hilang. Dan aku tahu itu, tahu nggak? Dari awal aku udah screening semua. Kayak how to get this guy. Oke. Aku tahu kamu udah kelamaan single. I know that. Jadi aku tahu kamu nggak akan ngerti gimana cara ngedeketin cewek. You already forgot about it. Kamu taunya ngurusin anak. That's why aku aktif. Karena aku pengen sama kamu. Makanya aku aktif. Akhirnya aku chat-chat terus karena kalau tiap hari ada aja aku reply story kamu. Sampai pada akhirnya our first date, kamu inget nggak? Apa? Gimana? Pokoknya waktu itu lagi habis, kita udah janjian sih. Waktu itu habis lagi gym. Cuma waktu itu kita nggak just kita berdua deh sama Nadia kan. Ingat nggak yang mampir restoran sushi itu yang ya? deket. Oh emang itu ya? Itu bukan first date sih. Cuman aku ngelihatnya itu di situ aku ada effort. Oh iya ini lucu. Aku nyamperin kamu, aku nyari. Aku ajak makan, kita Jadi- lagi gym, kita makan abis itu aku ajakin makan. Iya, kamu Sushi ajak Hero. makan. Bosen gak sih makan di restoran Tera ini? mulu. Iya. Dan I was like kayak gini, Sel mau nggak makan? Bosan gak sih makan di Tara mulu? Karena aku selalu ngeliat kamu makan di Tara kan. Dan kamu tuh selalu sendiri. You always alone. Either Iya. kamu nonton atau apa, kamu selalu sendiri. Ya kan udah. Sambil nunggu waktu anak-anak pulang. Udah screening sambil nunggu waktu anak-anak pulang buat jemput mereka dari sekolah. Akhirnya aku maksa kan waktu itu kayak, Sel, bosan gak sih makan di Tara terus? Kita makan Sushi Hero yuk. Terus I won't take no for an answer. Aku bilang kayak, yuk beneran ya, aku WA ya. Ya udah nanti aku Sherlock. Terus kamu yang kayak, bukan nggak mau tapi lebih kebingung kenapa nih cewek maksa banget gitu ya. Iya. Sempat ada ya di dalam Jiwa maskulin saya. dalam hati pergi nggak ya? Tapi masih cukup waktu sih nih buat makan. Ya udah, nggak usah bawa mobil kok, cuma jalan kaki Sherlock gitu lihat. Oh iya dekat. Cuma karena belum pernah ke situ, makanya lost. Jadi keterusan. iya. Ya, Cuman aku memang niat banget harus cari tempat itu. Padahal tempatnya cuma sebelah-sebelahan ternyata Cuma ya. sebelah-sebelahan, Cuma aku jalan udah nyampe, udah mau deket beneran. Senopati. Akhirnya balik lagi. Akhirnya balik Tapi lagi. tetap nyamperin aku. Tapi tetap nyamperin kamu. Oke. Dari situ sih udah mulai Udah mulai apa? ada klik. Klik. Iya. Terus abis itu the next kita pergi. Kita pergi, ingat nggak kemana? Ke PIM. Ke PIM. Iya. Ke PIM dan langsung waktu itu aku ketemu sama Jarvis sama Brinette. Iya, Itu waktu nggak disengaja sih. Nggak tapi- sengaja. Jadi Kamunya waktu nggak disengaja, tapi akunya sengaja. Waktu aku ngeliat story kamu di PIM. Jadi Jarvis Wah waktu itu di PIM nih. Aku ulang tanya, tahun temennya Ulang kan. tahun temennya. Dia lagi berenang, terus tiba-tiba lagi nunggu bersama dengan orang tua anak-anak yang lain. Terus ya udah kamu chat kan. Iya. Lagi di mana? Lagi di PIM. Oh Dekat nih iya rumah. deket nih. Mau nggak ditemenin makan? Makan dulu aja terus. Makan ya, dulu yuk. Terus akhirnya nggak sengaja keajak Jarvis gara-gara dia kepleset. Iya. Terus luka kakinya. Akhirnya ajak Jarvis. Akhirnya ajak Jarvis. Dan akhirnya aku ajak Suryo. Akhirnya jadi second date itu Langsung- jadi play date. langsung play date. Iya. Jadi play date. Karena waktu itu Brinette juga lagi sama teman-temannya kan. Dia bilang ya udah pas. Pas nih. Dan waktu itu Dan nggak disengaja sih ya, semuanya Nggak disengaja, itu nggak disengaja sama sekali. tiba-tiba udah langsung sama anak-anak. Iya. Terus nextnya, oh ini udah. Ini udah tiba-tiba ya udah aku udah jarang reply story kamu deh kayaknya. Karena waktu itu aku kayak lagi moodnya ups and down dan tiba-tiba kamu yang suka reply story aku. Kayak kamu waktu aku lagi di konsernya Ima Hiwit sama Andin, kamu kan reply tuh. Sekali-sekali ajak dong. Seru banget. Aku kayak, itu kita kayak nggak ngechat berapa hari deh kayaknya. Berapa hari nggak ngechat gitu. Terus aku juga diem, kamu juga diem. Habis itu ya waktu itu aku kan moodnya masih ups and downs terus masih nggak stabil lah. Terus habis itu kamu chat, sekali-sekali ajakin dong, ajakin jalan. Aku kayak Ajakin jalan oke, malam. ya udah kapan kamu bisanya? Aku langsung kayak gitu kan. Aku orang yang emang straightforward kan. Aku kayak laki kan beb. Kayak ya udah lu mau enggak. Jangan lu mau enggak. Gue puyeng nih.
ya kan, kalau emang lo mau ya udah ayo, kalau emang enggak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Aku emang kayak laki sih, iya nggak sih? Iya, tipe seperti Agak maskulin ya. tipe kayak kamu itu sebenarnya kalau dulu sih nggak masuk di aku sih. Cuma nggak tahu kenapa pas sama kamu suasananya beda aja. Oh. Jadi ya udah, pas kita udah mulai, kita weekend ketemuan yuk, jalan yuk kesini kemana ya ada. Enggak, waktu itu kamu lagi syuting di Trans TV. Ulang Iya. tahun Zurio. Aku lagi makan sama Torik, Fuji segala macam. Tapi tadinya planningnya kan Tadinya planningnya Sabtu. di Sabtu. Sabtu. Tiba-tiba kamu habis syuting dari Trans Trans TV TV, itu, dan kamu kan yang selalu sebenarnya kalau aku ajakin ngomong kamu aktif, tapi lebih aku duluan kan yang ngajakin ngomong. Tapi waktu itu kayak kamu yang bener-bener aktif. Ya udah kita ketemunya sekarang aja. Terus aku bilang kan, loh bukannya besok weekend Sabtu nggak jadi besok. Terus habis itu kamu bilang, iya besok lagi, tapi hari ini aku mau juga ketemu sama kamu. Terus aku kayak, ih kenapa nih orang? Kenapa ya dia ya? Kamu yang kebingungan. Bingung, abis aku bingung kayak, hah kenapa dia jadi begini? Tapi kayak, oh ya udah, tapi aku lagi makan-makan sama teman-teman aku. Kalau kamu mau nyusul ke sini ya udah nggak apa-apa, tapi kalau kamu mau kita ketemuan di luar, it's okay kita ketemuan di luar. Akhirnya kita ketemuan waktu itu di CNS ya. Iya, karena waktu itu kan ketemuan di CNS. jalanan Jakarta lagi parah banget, macet banget. Akhirnya kan aku sempat spend time abis dari Trans, aku ke reload lagi kan. Iya. Untuk killing time. Akhirnya kamu makan dulu di Tera. Iya, karena udah lapar banget, Iya, jalanan karena macet. kamu tuh selalu clean eating. Jadi kamu Per bukan dia nyari sop kambing atau nasi goreng pinggir jalan atau apa, tapi kamu ke Tera. Emang dedikasi. Iya, dari Tera terus mampir ke gym kan, untuk killing time karena lagi banyak teman-teman juga di situ. Oke. Sambil nungguin kamu selesai ulang Akhirnya. tahun Zurio ya. Iya, kita kemana waktu itu? Iya. Ini pertanyaan kuis loh. Awas kalau kamu lupa. CNS. Iya, CNS. You're right. Akhirnya kita ke CNS waktu itu berdua ya. Akhirnya itu benar-benar proper date ya. Yang pertama ada Iya. Nadia, terus abis itu ada Padahal playdate nungguin lah kamu sama tuh udah anak-anak ngantuk kamu. banget itu. Kamu udah ngantuk banget ya, karena kamu biasa tidur jam 9 malam Terus kamu kan datang kan abis dari acara ulang tahun Zurio kan, Udah terus jam jalanan macet, macet banget. sempat parah. salah jalan juga. Sampai stres di jalan, sampai aku Pak Heri Pak cepetan dong Pak, ini gimana Bu, macet Bu, stuck nggak bisa jalan. Akhirnya tapi aku sampai juga. And it's our first proper date. Akhirnya kita di situ ya udah. Oh iya ini. Sumpah ini lucu banget sih. Kan aku kan kayak ngeliatin kamu gini, kok nih cowok kaku banget. Kaku kayak gini nih. Kaku. Nggak tahu dia mesti ngapain, dia kayak nggak tahu. Yaudah yang dia tuh cuma ngomong aja, jadi dia cerita aja semua, cerita tentang semua. Kayak, tangan kamu kayaknya kasar. Secara anak gym ya, kapalan. Aku juga sih, sama dong, aku juga kapalan. Tapi kayaknya mesti pakai hand cream nih dikit. Aku keluarin hand cream, terus aku kayak pakai. Bisa loh, Ini pakein bela-belain hand cream ya. ya, pakein hand cream biar nggak kasar. Dari situ kamu pegang tangan aku. First time pegang tangan ya. Iya, Itu gara-gara akhirnya kamu tuh pegang tangan hand aku cream gini terus. ya. Kamu pegang tangan aku gini terus kamu udah pegang gini, abis itu kamu kayak sorry, boleh nggak pegang tangan? Nggak apa-apa, gitu. Akhirnya kita pegangan tangan di situ. Dan it's our first proper date yang ya udah akhirnya jadi bener-bener ya udah I know aku bakalan sama kamu. Aku juga di situ ya udah deh. Ya udah deh. Karena masih nggak tahu mau ngapain kan. Cuman ya memang udah fokusnya udah ke kamu sih. Ya udah dari situ kita sama-sama tahu kalau aku bakalan sama kamu bakalan sama aku juga. Jadi bukan yang mikir mau serius. Ya, sebenarnya jujur waktu awal kan kita juga nggak mikir pacaran kan. Ya udah temenan aja. Iya. Tapi kayak ya udah we feel each other holes gitu. Iya. Cuman emang waktu awal tuh emang temen. Emang aku juga mikirnya enggak, gua kayaknya enggak deh kalau pacaran. Cuman ya udah temen deket aja. Ya buat teman ngobrol, teman jalan, teman ini. Lagi pula kan aku juga tahu Aku kamu juga tuh pemikirannya begitu juga. sama, ya I know. Terus aku mikir juga kamu tuh fokus ngurusin anak, kamu sibuk, jadi kayaknya untuk kayak bener-bener pacaran kayaknya nggak mungkin gitu. Karena aku dengan lifestyle kita kan sebenarnya sangat berbeda, pergaulan juga sangat berbeda. Kayak ngeliat juga ya kayaknya nggak mungkin deh ini, bener-bener two different world sebenarnya. Back then, waktu itu. Waktu itu. Tapi akhirnya waktu kita jalanin pacaran,
ternyata aku baru sadar kalau emang dunia aku juga sebenarnya dunianya kayak kamu, yang dimana waktu aku nikah aku udah jadi istri yang di rumah gak pernah keluar, terus cuman olahraga doang di rumah ngurusin anak. Dan ternyata pace itu yang sebenarnya memang aku masih mau, aku udah mau di pace itu yang hidup tuh udah tenang, hidup tuh udah stabil, yang kayak masih kesana kemari segala macem kayak gitu aku sebenarnya udah nggak mau. Dan waktu aku in relationship sama kamu, aku nemuin pace itu lagi. Yang kita punya boring rutin, yang kita setiap hari kerja cuma nge-gym, makan sehat, jemput anak, ngurusin anak, terus tidur cepet, terus kerja, yang memang udah rutinitasnya kayak gitu, yang I don't want any explosive in my life again. Aku cuman pengen ya itu boring routines with my kids, terus with the one that I love. Gitu. Jadi ternyata pace kita sama, dan yang aku pikirin kayak nggak mungkin lah gue sama dia, gue tuh masih suka party waktu itu, masih ini apa segala macam ya. Kamu tapi sempat ngikutin, kamu sempat ngikutin kehidupan aku, dan itu hebatnya kamu sempat ikutin kehidupan aku, terus kamu pelan-pelan bawa aku balik ke pace kamu yang which is itu pace aku yang lama juga. Kamu hebat sih, kamu hebat. Karena emang kamu tahu kan, emang nggak ada orang bisa ngebilangin aku, tahu kan. Tapi emang caranya kamu tahu. Yang akhirnya ya udah sekarang kita kerjaannya cuman nge-gym, makan sehat, punya goals, kerja, ngurusin anak. Ya udah begitu-begitu aja. Tapi kamu kayak bawanya tuh smooth. Keren. Sebenarnya aku juga memang nggak planning, cuman just pengen tahu apa sih yang ini cewek butuhkan apa, maunya apa. Karena ya memang kepikiran waktu itu kan memang ya udah kita temenan dulu, untuk jadi seriusnya masih entar dulu. Karena kita harus saling kenal dulu satu sama lain. Terus ternyata akhirnya paham yang kamu butuhin sebenarnya tuh memang kamu habis sakit, kamu ya dengan semua masalah. Fluktuatif moodnya, masih mencari jati diri lagi, apa yang bisa bikin aku bahagia. Iya. Dan kamu tuh pengen sesuatu yang boring ya, yang kamu bilang itu. I want that boring routine. Aku mau itu karena aku merasa aku udah puas waktu masih muda. Aku udah kesana kemari, I'm being social butterfly. Aku bergaul ini itu, dan menurut aku itu udah cukup. Dan pace hidup aku sekarang adalah aku harus jadi ibu yang baik. Ibu yang baik untuk anak-anak aku. Aku harus cari uang, aku banyak yang harus aku provide, aku tulang punggung keluarga aku. Jadi udah bukan masanya aku untuk terus-terusan having fun, kamu just ingat like gak that. Waktu itu aku bilang kan sama kamu, you're a good mother. Udah saatnya kamu tuh kalau kamu mau take care anak-anak kamu, jadi ibu yang baik, kamu harus sehat. Badan kamu semuanya. Jadi lifestyle yang tidak baik itu justru lifestyle yang mana dulu yang bagus buat kamu, supaya kamu bisa melaksanakan tugas kamu sebagai seorang ibu yang baik. Karena kalau kamu misalnya lifestyle-nya nggak sehat, ya gimana kamu akan nunjukin bisa nge-take care anak-anak kalau kamu sendiri sakit secara mental, secara fisik. Jadi ya aku mau jadi partner kamu untuk guide kamu. Jadi mentor. Iya, tapi sebenarnya aku emang sangat terinspirasi sama kamu sih. Karena kayak waktu aku tahu kamu umur 48 tahun, aku kayak, Hah? Yang benar? Serius? Masa sih? Bedanya 3 tahun doang sama bapak gue. Tapi kenapa kok beda banget? Tapi ya itu ternyata aku tahu selama 20 tahun lebih kamu tuh maintain pola hidup sehat. You never smoke, ya kamu gak pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, tidur kamu tuh benar. Benar-benar apa yang kamu tabung lifestyle kamu dari muda sampai sekarang, ya itulah yang kamu tuai sekarang. Memang your appearance still like this. Terus kamu masih bisa nge-gym, mengangkat berat-berat. Kamu masih bisa tendang-tendang, melayang-melayang yang seumuran gue aja belum tentu bisa kayak begitu gitu loh. Karena mobility kamu bagus, flexibility kamu bagus, dan kamu nggak ada penyakit, Beb. Kolesterol apalah itu penyakit-penyakit yang orang tua tuh nggak ada. You're totally healthy. Karena memang dulu kan memang aku pas ngurusin anak-anak juga memang aku juga punya sambil makan. Karena kan dulu setelah kegagalan rumah tangga dulu kan juga memang ya udahlah, fokus aku memang sekarang janji aku sama Tuhan juga untuk terus urusin anak-anak, kerja.
ya itu aja sih. Ya itu yang bikin aku luluh sih. Jujur. Bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu badannya bagus, ya itu bonus sih. Tapi emang karena cerita kamu waktu kamu ngurusin anak itu kayak gimana yang, babe, I never heard such story about father yang kayak begitu. Iya. Dan daddy issue aku langsung bergetar. Kayak I want you daddy. Kayak gitu, ya itu yang bikin aku luluh. Terus, kan sebenarnya kita punya komitmen issue ya. You have commitment issue. Banget. Karena makanya kamu lama bilang aku pacar. Lama banget. Dan kamu kayaknya punya suatu alergi sama kata pacar. Kamu alergi banget tuh. Kamu bilang udah temen aja, temen. Padahal ya kita udah kayak orang pacaran. We spend time together almost every day. Bukan almost, every day. Tapi kamu alergi banget. Tapi ya udah, berarti kamu punya komitmen issue. Sebenarnya aku juga punya komitmen issue. Ya kalau misalkan dilihat di podcast sebelumnya, aku udah pernah bilang kalau aku nggak mau pacaran dulu. I literally shut down the door buat laki-laki datang di hidup aku. Karena menurut aku it's enough. Tapi karena aku melihat value kamu itu balik lagi, dan aku waktu itu memang langsung healing kan, langsung ke psikolog apa segala macam. Jadi komitmen isu aku tuh bisa teratasi. Cuman kamu yang masih agak sulit. Yeah. Terus why akhirnya kamu bisa memutuskan ya udah nih cewek, ya udah deh gue pacaran. Yaitu pertanyaan tentang beda agama. Menurut kamu gimana? Yeah. Dan kalau memang kita harus pisah, kita akan pisah baik-baik. Kita akan pisah baik-baik.